Shalom, selamat malam. Apa kabarnya nih teman-teman kita semua di grup nih? Kemarin saya kan main lagu Hati Seorang Hamba dan ada beberapa teman yang menanyakan itu chordnya apa aja. Sedangkan teman-teman ini mungkin chord dasar aja belum tahu. Jadi saya rencana hari ini mau menunjukkan bagaimana sih cara mencari chord dasar aja. Nggak usah yang susah-susah deh, nggak usah yang pakai 9, 11 apa nggak usah. Yang biasa aja. Oke, kita mulai ya. Sekarang coba lihat di piano ini. Di piano ini, kalau not dari C ke C, itu namanya oktav. Ada berapa not di antara oktav? Kita hitung ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau ini kita nggak hitung lagi, karena kan balik ke C ya. Nah, cara mencari chord itu paling gampang. Jadi kita nggak usah hafal-hafalin, atau nanya-nanya orang. Kita bisa nyari sendiri kalau lagi iseng. Syaratnya gampang. Sekarang chord itu kita belajar dari yang paling dasar. Chord itu yang pertama disebut trinada. Karena ada 3 nada. Nada ke apa? Nada ke 1, ketiga, dan kelima. Mungkin kalian nanya nih, kenapa 1, 3, 5? Kenapa nggak 1, 2, 3 aja? Sekarang kita lihat. Kita punya berapa jari di tangan? 5 ya. Dan ada namanya di jari ini nih. Ini jari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Demikian juga ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jempol itu jari 1. Di mana-mana berlaku di seluruh dunia. Jadi nggak mungkin di negara Singapura jari 1 ini nggak mungkin. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Kita taruh tangan kita ini di piano, satu tuh satu jari. Nah, chordnya itu selalu not yang pertama, ketiga, kelima. Makanya saya sebut trinada itu terdiri dari 3 nada, tapi nada ke 1, ketiga, kelima. Kalau C mayor, semua orang bisa. Kalian sih udah tahu ya. Nah, kalau misalnya ada orang bilang, coba dong main S mayor. Kita tahu ini S. Mayor, apa yang mau dipencet? Jadi ada rumusnya. Chord itu dibagi 2, mayor dan minor. Nah, rumus untuk mencari nada di mayor gampang. Nada pertama misalnya C mayor, nada pertamanya pasti C. Nada ketiganya apa? Nada ketiganya jaraknya 2. Nada kelima, berarti dari jarak 3 ini ke 5 ini 1,5. Apa sih itu jarak 2, 1,5? Gampang. Ini kita lihat ya di tus ini ya. Jarak setiap tus, mau putih ke hitam, hitam ke putih, putih ke hitam, hitam ke putih, putih ke putih, itu jaraknya setengah. Jarak setiap tus setengah. Jadi kalau saya bilang jarak nada 1 ke 3 itu 2, kita gampang. C setengah, 1, 1,5, 2. Nah dari sini 1,5, setengah, 1, 1,5. C mayor. Sekarang kita contoh lagi bass mayor. Namanya bass mayor, nada pertama bass. Nada ketigaannya apa ya? Kita tinggal cari setengah, 1, 1,5, 2. Berarti nada berikutnya ini. Nah dari sini kita naikin 1,5 kan? Cara ngitungnya gini. Setengah, 1, 1,5. Kita pencet 3-3-nya. Itu adalah bass mayor. Jelas ya? Nah, kalau yang minor lebih gampang lagi. Kalau kita udah cari semua nada yang mayor, misalnya contohnya di C aja. Nada chord minornya itu setiap nada ketiga nih, nada ketiga ini kon, bukan ini loh ya, yang ini ya, diturunkan setengah. Dicatat ya, nada ketiga ini turun setengah, jadi ke sini. Semuanya tinggal pencet. C minor.
Demikian juga yang tadi nih. Nada ketiganya ini, turunin setengah. Bass minor. Gampang kan? Nah, daripada bingung-bingung, kita bikin tabel aja. Tulisannya mayor, minor, C, D, E, F, G, A, B, dan sebagainya. Isi dulu mayornya semua, baru minornya nada yang di tengah, yang ketiga diturunin setengah. Terus kalau kalian nanya, gimana sih nulisnya? Gampang. Kalau nada di sini dinaikin setengah, misalnya Fa, F, naikin setengah. Apa lambangnya? Tinggal tulis F, dikasih lambang kalau naik setengah itu tanda pagar. Di semua HP udah biasa dong tanda pagar. F kasih tanda pagar, itu namanya F dinaikin setengah. Kalau diturunin setengah, dikasih lambang B kecil. Seperti yang tertulis di HP kan ada B besar, B kecil. B kecil, misalnya B. Diturunin setengah, bass. Tulisannya gimana? Bukannya bass tulisannya. Tulisannya B dikasih lambang B kecil. Udah. Namanya itu kalau naik ke atas crash. Kalau turun ke bawah moll. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Maaf. Kalau udah bisa, udah tulis, tinggal kalian latih. Latihnya nggak usah ngotot dan harus dihafal, nggak usah. Misalnya yang putih aja nih ya, kita ngobrol ya. Kita melatih yang mayor nih. Turun lagi, sambil diingat-ingat namanya. F, E mayor, C, terus ntar minor. Demikian juga kanan. Sambil diingat-ingat namanya. Udah, latih dan ingat nama. Nggak usah dihafal, nggak usah. Terus kamu nanya, kapan gue bisanya kalau begitu? Bisanya dengan cara memainkan lagu. Jangan kita pikir, lagu chordnya basic banget sih. Main lagu, apa hasilnya bisa bagus? Sekarang saya contohin ya, lagu Hati Seorang Hamba dengan chord yang sederhana itu. Saya nggak rubah-rubah. Kalau kita main dengan perasaan kita di dalamnya, lagunya akan hidup. Kalau kita mainnya seperti robot, sejago apapun kita main, lagunya akan mati. Dengar ya. Kalau kita di piano, pakai bass sama chord. Oke? Nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Asal kita punya hati yang main. Dan kita main bukan hanya buat orang, tapi buat Tuhan. Hari ini, sampai di sini. Chord yang sederhana aja. Cara mencari chord, jadi nggak usah bingung-bingung. Chord A mayor isinya apa sih? Udah tahu kan rumusnya? Chord A flat minor isinya apa sih? Udah tahu kan? Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Saya akan jawab semuanya. Terima kasih. Selamat belajar.